Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Tiara, nomor induk mahasiswa 2423175, nomor urut absen 43, mata kuliah Manajemen Risiko kelas B. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya apa yang telah saya tulis pada lembar jawaban UTS Manajemen Risiko. Nomor 1, pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada. Dengan menempatkan berbagai pendekatan dan metode manajemen dalam menghadapi suatu ketidakpastian secara sistematis atau komprehensif. Tujuan mempelajari manajemen risiko. Ada banyak tujuan mempelajari manajemen risiko yang telah saya pelajari. Namun di sini saya hanya akan memaparkan salah satunya saja, yaitu memberikan arahan agar sebuah perusahaan pandai melihat pengaruh yang akan timbul, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Urgensi penggunaannya pada sebuah perusahaan dapat melindungi perusahaan, membantu pengerjaan kerangka kerja, menuntut manajemen agar aktif dan inovatif, serta meningkatkan kinerja perusahaan. Waktu implementasi terletak di awal demi kelancaran sebuah organisasi atau perusahaan. Nomor 2, jenis-jenis risiko. Di sini jenis-jenis risiko terbagi menjadi 3. Yang pertama, risiko murni, yang kedua, risiko spekulatif, dan yang ketiga, risiko khusus. Risiko murni merupakan risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian, dan jika tidak terjadi akan mendapatkan keuntungan. Risiko spekulatif merupakan risiko yang apabila terjadi akan ada 3 kemungkinan, yaitu kerugian, keuntungan, dan titik impas. Risiko khusus merupakan risiko yang bersumber dari individu, sehingga dampaknya masih bisa diperkirakan atau diantisipasi dari awal karena bersifat lokal. Nomor 3, penjelasan dari istilah ERM, Enterprise Risk Management. Kemampuan organisasi untuk memahami dan mengendalikan risiko pada tingkat yang diambil dalam mengelola bisnis, ditambah dengan akuntabilitas atas risiko yang diambil. Suatu konsekuensi yang terjadi apabila kita melakukan sesuatu. Nomor 4, perbedaan antara karakter risiko kematian yang dijelaskan oleh kelompok A dan kumpulan risiko yang dijelaskan oleh kelompok B. Pada risiko kematian, sangat perlu penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam perusahaan. Sebagai upaya dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, dengan penerapan manajemen risiko yang baik dan benar pada suatu perusahaan dapat mengurangi risiko kematian yang terjadi akibat kematian atau kecelakaan, maupun masalah kerjaan bahkan kesehatan. Nomor 5, perbedaan beberapa metode-metode perubahan tingkat bunga presentasi kelompok C dalam bentuk kasus. Risiko perubahan pendapatan yang menurun dan perubahan tingkat bunga yang menurunkan nilai pasar. Ada 3 jenis kerangka risiko penurunan tingkat bunga. Yang pertama, metode penilaian kembali atau repricing method. Yang kedua, metode jangka waktu, dan yang ketiga, metode durasi. Cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.